Apakah intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme hanya mengacu kepada agama tertentu saja? Nabi Muhammad saja pernah diprotes oleh seseorang bernama Dzulkhuwaisirah At-Tamimi. Menuduh Nabi Muhammad tidak adil karena dianggap tidak membagi rata hasil rampasan perang atau ghanimah. Kelompok yang dimotori oleh Dzulkhuwaisirah At-Tamimi ini kemudian menjadi kerikil dalam sepatu pergerakan Islam hingga hari ini. Mereka selalu menarasikan ketidakadilan atas nama kepentingan kelompok. Umat Islam dizolimi, umat Islam mendapatkan ketidakadilan, umat Islam dikriminalisasi dan sebagainya. Ini adalah narasi yang paling awal yang berlaku hari ini yang dilakukan oleh kelompok Khawarij. Pola dasar dari kelompok radikal ekstrim dan teror ini akan selalu mengkafirkan orang yang dianggap berbeda dengan dirinya. Klaim-klaim kebenaran ini selalu digaungkan oleh mereka, seolah-olah orang lain yang berbeda pasti salah. Jadi jangan heran kemudian apabila kelompok-kelompok takfir ini yang kemudian menjadi kaum pemberontak, yang menjadi kaum penghasut. Kadang kita bertanya, apakah intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme hanya mengacu kepada agama tertentu saja? Tidak. Yang sering kita dengar, terrorism has no religion. Terorisme tidak ada agamanya. Kelompok-kelompok radikal, ekstrim, dan teror ini bisa menyasar siapa saja, beragama apa saja, berideologi apa saja. Contoh, masing-masing agama punya sejarah tidak nyaman dengan berbagai gerakan-gerakan radikal, ekstrim, dan teror ini. Contoh di dalam Islam misalnya. Nabi Muhammad saja pernah diprotes oleh seseorang bernama Dzulkhuwaisirah At-Tamimi. Menuduh Nabi Muhammad tidak adil terhadap masyarakat yang ada di Madinah. Karena dianggap tidak membagi rata hasil rampasan perang atau ghanimah. Lalu Rasulullah mengatakan, kalau saya tidak berbuat adil, lalu siapa lagi yang sanggup berbuat adil? Kemudian Rasulullah mengatakan, kelompok orang-orang yang seperti inilah nanti yang akan bertindak dan bergerak seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Kelompok yang dimotori oleh Dzulkhuwaisirah At-Tamimi ini kemudian menjadi kerikil dalam sepatu pergerakan Islam hingga hari ini. Mereka selalu menarasikan ketidakadilan atas nama kepentingan kelompoknya. Kelompok ini nantinya akan bergerak dari kepemimpinan yang satu ke kepemimpinan yang lain dan nanti akan mencapai titik puncaknya ketika mereka menjadi satu entitas utama melawan kepemimpinan Sayyidina Ali dimotori oleh Amr bin Bakar dan juga Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi. Kelompok ini disebut dengan kelompok Khawarij. Inilah embrio dasar dari kelompok-kelompok radikal di dalam agama Islam. Persekusi dan menempatkan siapapun yang akan melawan mereka selalu diposisikan sebagai musuh utama, musuh semua orang, dikafirkan lebih dulu, dan kemudian diposisikan sebagai common enemy. Ini adalah praktek-praktek yang biasa terjadi hari ini. Orang akan dikafirkan, orang akan dianggap musuh bersama, dituding liberal, kemudian dituding Syiah, dituding kelompok ini, ahlul bid'ah, penyembah kuburan, dan sebagainya. Ini adalah kelompok-kelompok yang selalu mempersekusi orang secara sosial maupun secara agama sebagai musuh bersama. Kelompok ini juga hidup pada zaman Sayyidina Utsman ibnu Affan. Sayyidina Utsman ibnu Affan juga dituding dengan cara yang sama. Dia dituding oleh orang-orang Madinah sebagai naksal, seorang Nasrani yang berjenggot lebat sama seperti Sayyidina Utsman, kurang lebih hitungan bulan sebelum beliau juga dipersekusi dan dibunuh oleh kelompok-kelompok radikal pada masanya. Kemudian ini juga dilakukan kepada Sayyidina Ali. Sebelum dibunuh, Sayyidina Ali juga dikafirkan oleh kelompok-kelompok Khawarij dengan tudingan bahwa Sayyidina Ali membuat undang-undang sendiri karena menerima tawaran damai
dari pemberontak yang bernama Muawiyah bin Abu Sufyan. Kemudian Sayyidina Ali dibunuh di Masjid Jami' di Kufah di Irak setelah sebelumnya juga dikafirkan. Artinya kalau kemudian kelompok-kelompok itu hari ini hidup dan juga mengkafirkan orang lain, mempersekusi orang lain dengan tuduhan komunis, dengan tuduhan kafir dan sebagainya, ini adalah metode lama. Jadi kalau ada orang-orang hari ini di Indonesia yang menyatakan bahwa umat Islam dizolimi, umat Islam mendapatkan ketidakadilan, umat Islam dikriminalisasi dan sebagainya, ini adalah narasi yang paling awal yang berlaku hari ini yang dilakukan oleh kelompok Khawarij. Seperti yang dilakukan oleh Zulhuwaisirah, seperti yang dilakukan oleh Amir bin Bakar dan juga dilakukan oleh Abdurrahman bin Muljam kepada penguasa-penguasa sebelum ini. Sekelas Sayyidina Ali, sekelas Sayyidina Utsman ibnu Affan, seorang sahabat dekat Rasulullah juga dipersekusi dengan pengkafiran-pengkafiran. Ini adalah metode lama. Oleh karena itu, pola dasar dari kelompok radikal ekstrim dan teror ini akan selalu mengkafirkan orang yang dianggap berbeda dengan dirinya. Klaim-klaim kebenaran ini selalu digaungkan oleh mereka, seolah-olah orang lain yang berbeda pasti salah. Ini adalah pola dasar dari kelompok radikal ekstrim dan teror yang terjadi di bagian negara manapun hari ini. Di Afrika, di Asia Tengah, Asia Selatan, hingga Indonesia. Jadi jangan heran kemudian apabila kelompok-kelompok takfir ini yang kemudian menjadi kaum pemberontak, yang menjadi kaum penghasut, supaya kita semua tidak bisa bersatu dan kemudian kita saling membenci. Hasutan-hasutan dan caci maki selalu dilontarkan oleh kelompok-kelompok Khawarij ini, mengatasnamakan agama dan mengatasnamakan kebenaran. Kita semua sebagai penganut agama boleh mengaku yang paling benar, boleh keyakinannya yang paling benar, boleh menganggap keimanannya yang paling benar, tapi tidak juga harus menyalah-nyalahkan agama orang lain, harus menyalah-nyalahkan keimanan orang lain. Untuk menganggap istri saya cantik, saya tidak harus menjelek-jelekkan istri orang lain. Oleh karena itu, yang bisa menyelesaikan persoalan radikal, ekstrim, dan teror di Indonesia hari ini adalah dengan membawakan agama sebagai bejana untuk menciptakan rasa kemanusiaan yang tinggi dan juga membangun perdamaian. Dan jangan lupa tetap pegang teguh apa yang dikatakan oleh Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Rasulullah menggunakan kata-kata annas dalam konteks manusia universal. Manusia yang hebat, manusia yang baik adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Inilah cikal bakal dari bagaimana kita bisa memerangi radikalisme, ekstremisme, dan terorisme di Indonesia hari ini. Negara-negara yang hari ini berkonflik seperti Somalia, Nigeria, Sudan, Republik Afrika Tengah, Burkina Faso, dan juga Mali, dan berbagai negara-negara hari ini di Asia Selatan, termasuk Suriah di Timur Tengah, Afghanistan, Pakistan, adalah negara-negara yang gagal menyelesaikan persoalan radikalisme, ekstremisme, dan terorisme sejak dini dari hulunya. Kita tidak boleh lagi mengalami kegagalan-kegagalan seperti masa lalu. Kita tidak boleh mengalami kegagalan-kegagalan yang dirasakan oleh negara-negara yang hari ini berkonflik. Mari mulai dari kita sendiri, bahwa kita tidak boleh lagi merasa paling. Karena merasa paling adalah penyakit manusia. Paling beragama, paling Islam, paling Kristen, paling Hindu, paling Buddha, paling pintar, paling kaya. Ini adalah penyakit manusia. Semua manusia diciptakan oleh Tuhan yang sama. Semua manusia dilahirkan dengan harga diri yang sama. Tidak ada gunanya kita menjadikan agama sebagai ladang kebencian, sebagai ladang caci maki. Karena tidak mungkin Tuhan menurunkan agama-agama, baik itu Kristen, Hindu, Buddha, ataupun Islam sendiri, sebagai instrumen untuk membangun kebencian dan juga huru-hara. Sungguh tidak mungkin. Tuhan menurunkan agama sebagai alat, sebagai bejana untuk menertibkan manusia, supaya manusia bisa mendekatkan diri kepada Tuhannya dan bisa menghargai manusia lain di sekelilingnya dalam segala perbedaannya.
Dalam Al-Quran, konsep ini disebut dengan konsep lita'arofu. Saling mengenal, saling berinteraksi dalam segala perbedaan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih.